Kita lanjut ke modul class group ya teman-teman. Jadi di sini class group udah aku selesaiin dan udah aku uji coba kurang lebih cuma makan waktu kurang dari 20 menit lah. Kurang lebih 15 menit mungkin ya untuk menyelesaikan sebuah satu modul menggunakan kode yang udah kita refactor seperti ini ya kemarin ya. Jadi di sini biasalah modulnya tinggal di set, kemudian header view, kemudian di bagian routingnya jangan lupa deklarasikan juga routing class groupnya. Kemudian seperti biasa ya, kita melakukan testing menggunakan unit test, kemudian bikin view-nya seperti biasa, ada create, index, dan show. Ya, ini terserah teman-teman ya, tapi untuk yang tipe kelas, mungkin kalau bisa di setting dropdown sih, karena tipe kelas itu kan untuk nandain kelasnya A atau kelas B ya. Oke, nanti dijelasin lebih lanjut lagi deh. Kemudian untuk modelnya juga aku nggak nemu query yang kompleks ya, ini query join biasa, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, soalnya teman-teman bisa. Kemudian di sini kita sedikit melakukan perubahan ya, khususnya di bagian abstract testnya ya. Jadi di sini aku nemu sedikit kesalahan, bahwa seharusnya untuk ID pada metode testing update, kemudian untuk show juga, kemudian untuk destroy juga seharusnya nggak hardcode seperti ini ya. Seharusnya kita nggak tulis 11 seperti ini. Jadi teman-teman untuk abstract testnya kita perbaiki dulu. Tinggal bikin dua properti di sini. Oke, ID update ini bisa kita gunakan untuk show dan untuk update ya. Sementara untuk delete, ya udah untuk delete. Jadi setiap kali setup, ID update dan delete ini akan diatur ya. Lakukan ini di semua unit test ya. Aku bakal coba perbaiki di class group test dulu. Di sini aku bakal coba setting propertinya ya. Oke, kalau nggak salah data aku begitu ya, ID 1 sama 2 ya. Ya udah, tinggal begitu aja sih. Nah, begitu properti udah di-set, tinggal teman-teman ubah di abstract test-nya. ID delete sama ID update ini dipakai di metode yang berkaitan ya. Untuk yang update, maka pakainya di sini. Dan untuk yang update juga ya, dipakai untuk di-show ya. Kemudian yang destroy, baru pakai yang ID delete. Jadi, sebisa mungkin nanti ID-nya diubah-ubah terus ya, karena kita kan belum pakai fake data ya di sini. Masih pakai data real, jadi nggak apa-apa lah. Begini aja dulu. Nah, oke, ini udah kita perbaiki, kita coba tes ya di kelas group test, sekaligus testing juga ya, aplikasiku aman atau enggak nih. Kita tinggal jalin lagi perintahnya di sini, enter aja. Oke, aman ya, nggak ada masalah. Class group, store, update, kemudian query index, show, dan destroy, aman. Coba kita cek di database, seharusnya, oke, masuk ya data baru untuk testing crate-nya, kemudian deleted edit juga sudah berubah. Berarti unit testingnya aman ya, seharusnya di backend-nya nggak ada masalah. Kemudian setelah selesai memperbaiki unit test, kita coba cek di bagian request subject store ya. Di sini kan ada pengecekan ID ya, teacher model ya, menggunakan teacher model. Nah, di sini aku sedikit merubah teacher model ya. Kita bisa cek teacher model di sini. Bagian paling bawah aku bikin satu metode lagi, namanya isTeacherID_valid. Ya, ini untuk melakukan pengecekan ID teacher yang dimasukkan oleh user valid atau enggak. Jadi, teman-teman bisa ikutin juga di sini ya. Tinggal return aja MySQL 6 rows. Kalau kita mengacu di subject store, sederhananya yang cuma di copy paste cuma ini ya, dua baris ini. Kemudian teman-teman bikin metode di teacher model. Kemudian nanti tinggal teman-teman ubah di bagian sini, show-nya tinggal diganti jadi isTeacherValid, integernya hapus karena konverternya udah dilakukan di dalam metode isTeacherValid. Kemudian isDataRelationValid-nya ini teman-teman copy, resultnya ganti, kemudian yang baris 27 dihapus. Udah selesai, begitu aja refaktornya. Sedikit aja ya. Nah, kenapa di refaktor seperti ini? Karena di bagian class group store, dia juga perlu pengecekan teacher ID. Ya. Jadi supaya nggak duplikat kodenya, atau bisa dibilang nggak terlalu duplikasi lah ya, biar nggak terlalu sama kodenya, kita bikin metode isTeacherID_valid aja, pengecekan aja dari teacher model. Ya. Mau dibikin static method juga silakan aja, jadi nggak perlu dikasih kelas seperti ini juga boleh. Mau ikutin seperti ini juga boleh ya, bikin metode biasa aja. Nggak masalah, silakan pilih sesuka hati teman-teman. Oke, kita coba cek di front end-nya sekarang. Ini front end-nya aman ya, tingkat kelas, kemudian tipe kelas, kemudian wali kelas ya. Terserah kalau teman-teman mau ubah nama kolom table-nya silakan. Tapi untuk penjelasan sedikit bagian tipe kelas, kan kadang kita kalau waktu masih SD atau SMP kan suka ada kelas 5A, 5B ya kan, kelas 7A, kelas 7B, kelas 8H, kelas 8G malah. Jadi tipe kelas ini untuk bagian belakangnya ya, bagian alfabetnya. Kemudian untuk tingkat kelasnya baru tingkat kelas berapa. Dan tingkat kelasnya di sini kita simpan menggunakan angka Romawi ya. Kita ikutin format di sekolah kita yang seperti biasa ya. Kan biasanya mayoritas sekolah pakai angka Romawi ya. Kemudian kita ke halaman detail, baru deskripsi ini ditampilkan di halaman detail ya. Dan pastikan hati-hati, karena di bagian deskripsi ini sifatnya tidak wajib diisi ya. Deskripsi ini kan hanya ibaratnya data tambahan ya, kalau perlu menambahkan deskripsi pada sebuah kelas. Jadi dia bisa nullable, jadi pasang dulu handle-nya sebelum melakukan print di detail ya. Kemudian di bagian edit, nggak ada yang masalah, nggak ada yang kompleks di sini ya, biasa aja. Tipe kelasnya pakai dropdown, kita udah pernah bikin dropdown ya. Jadi teman-teman tinggal cek referensinya di bagian teacher model, kita coba simpan, aman ya, nggak ada masalah. Kita coba kosongin misalnya.
simpan. Oke, deskripsi nggak wajib diisi ya, jadi dia bisa nyimpen ketika selesai diedit. Kita coba lihat deskripsi jadi kosong. Oke, aman ya, berarti nggak ada masalah ya seharusnya ya. Kita coba edit lagi, misalkan tingkat kelasnya kosongin, simpan, aman ya, karena juga di unit test sudah aman, seharusnya kita nggak perlu tes lagi. Tapi untuk pastikan aja buat teman-teman, kita coba delete 1, hapus, aman ya, delete berarti aman, tambah juga seharusnya aman ya. Kita coba tambah di sini, tingkat kelas 1 misalkan, tipe kelasnya A, deskripsinya kosong, ID wali kelasnya 10. Simpan, aman ya, nggak ada masalah. Buat teman-teman yang masih merasa nggak confident, masih kurang yakin apa yang teman-teman lakukan, di bagian deskripsinya ada full kodenya untuk modul kelas group ini. Tapi itu khusus buat teman-teman yang merasa nggak confident atau merasa nggak yakin ya. Atau pengen teman-teman cocokin dengan kode aku, bener atau enggak. Sebenarnya sih nggak selalu harus persis sama kodenya ya. Cuma yang jelas outputnya sama dan nggak ada warning apa-apa di PHP itu udah cukup sih. Jadi mau teman-teman kodenya sedikit berbeda atau ada perbedaan nggak masalah, nggak harus sama persis. Yang penting adalah outputnya sama dan tidak ada warning ataupun error sama sekali di websitenya. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya di video selanjutnya ya. Dan buat teman-teman yang baru mulai mengerjakan kelas group, selamat mengerjakan.